Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gemita Listener, selamat datang di episode perdananya Talk Gupita Man Karimun. Nah, di sini kita bakal membahas dan juga kita bakal ngobrol santai namun bermakna, yaitu mengenai isu-isu yang sangat penting namun sedikit terabaikan gitu, yaitu bullying. Tema kita pada hari ini yaitu tips mencegah bullying di madrasah. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu beliau adalah Duta Anti Bullying Provinsi Kepulauan Riau. Ia adalah Kak Salwa Syifa Salsabila. Halo Kak. Ya, hai juga semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak telah mengundang saya sebagai narasumber pada episode kali ini di Talk Gupita. Sejujurnya saya senang sekali bisa sharing-sharing cerita dan pengalaman saya di sini di Talk Gupita. Oke Salwa, kita mulai dulu dari yang dasar ya. Boleh. Oke, masih banyak nih ternyata yang masih salah paham, bahkan juga menyepelekan istilah bullying. Nah, bisa dijelaskan nggak sebenarnya bullying itu apa dan apa sih bullying itu? Oke, terima kasih tuh Baby. Jadi apa sih bullying itu? Nah teman-teman, ngomong-ngomong tentang bullying ya, udah sering kali kita bahas di media sosial, di lingkungan sekitar, dan sudah sangat marak sekali dan menjadi buah bibir di masyarakat. Nah, kalau menurut saya ya, bullying adalah tindakan menyakiti, mengintimidasi, dan mengucilkan seseorang secara sengaja dan terus-menerus. Nah, bullying ini juga ya Beb, hanya bullying fisik loh. Bullying itu ada beberapa jenis. Nah teman-teman, buat yang mau tahu bisa kalian simak dan kalian catat ya. Nah, bullying itu ada bullying fisik, ada bullying verbal, ada bullying sosial, dan ada juga nih yang namanya bullying online atau biasa disebut cyberbullying. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih apa sih contoh-contoh dari bullying fisik, bullying verbal ya, bullying sosial dan cyberbullying. Nah, ternyata bentuk bullying itu sangat luas banget ya Kak Betul. Salwa. Nah, kira-kira sebagai Duta Anti Bullying Kepri, apa saja yang pernah kamu lakukan atau alami dalam menyuarakan isu ini Kak Salwa? Oke, sebagai duta apa saja sih yang sering aku lakuin sebagai duta anti bullying Provinsi Kepulauan Riau ya Beb ya. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran nih gimana sih kerjanya duta anti bullying Provinsi Kepulauan Riau dalam mensosialisasikan kegiatan bullying di sekolah dan di masyarakat. Nah, gini ya Beb ya, kita sharing-sharing cerita kita secara santai Beb ya. Oke. Nah, ilmu banget nih. Nah, kegiatan saya sebagai duta, saya sering banget mengikuti kegiatan, workshop bersama adik-adik, bersama masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, biasanya nih saya akan mengedukasi tentang bahaya dan dampak dari bullying dan juga sudut pandang dari si korban sendiri, sudut pandang dari si pelaku, dan sudut pandang dari saksi. Nah, gini ya Beb ya, menjadi seorang duta, menjadi seorang pelopor bullying itu penting banget nih namanya peer counselor dalam mensosialisasikan kegiatan bullying kita. Nah, Oke Kak Salwa, kalau gitu kita masuk aja nih ke inti tema kita. Nah Kak Salwa, bisa kamu share nggak apa saja tips atau langkah yang bisa dilakukan untuk kita mencegah bullying itu Kak Salwa? Oke, ini pertanyaan yang bagus banget ya teman-teman. Penasaran banget Kak Salwa. Ini pertanyaan yang bagus banget karena mungkin teman-teman di penonton semua bakal bertanya nih gimana sih caranya untuk mencegah bullying. Benar. Nah, mungkin dari Salwa sendiri ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ialah yang bangun budaya saling menghargai. Nah, di madrasah kita ya tentunya ya Beb ya, kita harus menerapkan saling menghargai, menghargai perbedaan, baik fisik ya Beb ya, baik cara bicara kita dan latar belakang semua teman. Yang kedua ya teman-teman ya Beb ya. Nah, yang kedua adalah jangan takut jika dibully. Bener banget. Nah, kenapa? Jika kalian melihat teman-teman kalian atau kalian ini sendiri merasakan ada dibully, nah jangan takut kalau kalian ingin melaporkan. Karena apa? Itu adalah hal yang benar dan tidak melanggar sama sekali. Benar banget ya. benar banget. Nah, segera laporkan guru atau pihak yang bertanggung jawab. Benar. Karena
kita sama wajib untuk melindungi korban. Bener kan? Bener banget. Itu nilai plus ya Kak Salwa. Nah, yang ketiga ialah perkuat empati. Karena apa? Coba kalian bayangin nih jika kalian berada di posisi mereka. Terus gimana keadaan kalian, perasaan kalian jika kalian dipermalukan di depan publik seperti itu. Nah, tentunya pasti sedih ya Baby ya. Sedih banget gitu kan. Karena apa? Kita perlu banget nih untuk merasakan simpati. Nggak hanya simpati teman-teman, tapi empati. Karena apa? Kita harus nggak hanya simpati, juga di balance dengan tindakan dan aksi kita untuk menolong si korban ya teman-teman ya. Nah itu. Nah yang keempat ialah gunakan media sosial dengan bijak. Jangan kalian menyebarkan konten yang menyakiti orang lain. Jangan kalian gunakan jadi kalian untuk memberi hate kepada orang lain. Karena apa? Itu termasuk dalam ke cyberbullying ya teman-teman. Karena bullying itu tidak hanya berada di sekitar, tetapi juga ada di media sosial tentunya ya teman-teman. Sudah banyak marak sekali ya di Baby ya. Di media sosial sering terjadi sekali namanya cyberbullying, yang memberi hate comment, menyebarkan informasi palsu yang dapat merugikan reputasi seseorang, terus juga menyebarkan video atau foto si korban untuk dengan tujuan mempermalukan teman-teman. Kelima, yaitulah bangun komunikasi terbuka dengan orang tua dan guru. Sudah sering sekali ya Baby ya, korban itu jarang banget cerita kalau misalnya dia dibully, atau bahkan dia ini nggak tahu sama sekali kalau dia dibully. Ya, ada dua korban. Yang pertama, dia tuh tidak tahu sama sekali jika dia dibully. Yang kedua, dia tahu jika dia dibully tetapi masih takut dan enggan untuk bercerita. Nah ini ya benar. Nah tentunya peran orang tua, guru, teman sebaya itu sangat berperan penting untuk para korban. Nah mari kita menjadi remaja, saudara sebaya untuk mendengarkan cerita mereka, memberi dukungan kepada mereka. Nah itu saja mungkin tips dari Salwa sendiri, tips untuk mencegah dari bullying itu gimana teman-teman. Bener banget. Oke guys, jadi kayak gitu, tipsnya sangat relatif dan relevan ya guys. Oke, selanjutnya bisa nggak Kak Salwa kasih pesan singkat untuk teman-teman pendengar Tak Gempita? Aku mau nyapa penonton banget nih. Halo teman-teman semuanya, masih semangat semua teman-teman? Masih dong. Nah, pesan dari Salwa sendiri ya, untuk teman-teman semua. Mari kita menjadi teman yang suportif ya Baby ya, dan tidak menyakiti. Karena apa? Perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita menjadi pelopor bullying, bukan menjadi pelaku bullying. Nah, itulah pentingnya sebuah konselor sebaya, pentingnya seorang peer counselor untuk mensosialisasikan segala bentuk bullying di lingkungan sekolah dan masyarakat. Itu saja. Masya Allah, tabarakallah. Pembicaraan kita di pagi hari ini sangat luar biasa ya Kak Salwa, sangat bermanfaat juga. Nah juga terima kasih atas inspirasinya Kak Salwa, banyak banget nih belajar dari yang bullying ya teman-teman, dari bullying, terus tips-tipsnya, cara pencegahannya, dan juga apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah bullying tersebut. Nah untuk kamu Gempita listener, jangan lupa follow podcast kita dan juga jangan lupa mampir ke podcast-podcast kita yang lainnya karena itu sangat menarik ya. Dan juga sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Tunggu dulu, tentu saja kami memiliki slogan ya Kak Salwa. Iya, slogannya itu stop bullying, mulai